program penataan kampung Jakarta yang meraih penghargaan tertinggi World Habitat Award 2024. Hal itu adalah kerjasama antara kurang lebih 20 kampung kota. GOAT World Habitat Award 2024 yang diraih dalam pengumuman penghargaan 4 Januari lalu adalah penghargaan tertinggi pertama dari World Habitat yang pernah diberikan kepada Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2021, Arkom Indonesia pernah mendapatkan bronze medal untuk proyek rehabilitasi dan pembangunan kembali pemukiman pasca gempa Palu. Program penataan kampung Jakarta merupakan respon masyarakat kampung kota yang mengalami penggusuran pada tahun 2014 sampai 2016. Program itu bertujuan untuk merebut hak atas hunian layak. Hak atas hunian layak adalah mandat konstitusi seperti tercantum dalam pasal 28H UUD 1945 dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Upaya advokasi bersama di Kampung Kota Jakarta terwujud dalam beragam bentuk strategi, di antaranya advokasi dan kampanye multilevel, penataan mandiri, advokasi kebijakan, pengorganisasian antar kampung, desain dan perencanaan kegiatan kesenian dan kebudayaan, serta litigasi. Warga Kampung Kota juga mengorganisir diri dalam menyusun kontrak politik dengan calon gubernur Anies Baswedan menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kontrak politik itu yang akhirnya menghasilkan konsep Community Action Planning di Jakarta dan mendorong terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pemukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu dengan total penerima manfaat adalah 220 RW. Tetapi secara khusus, GOAT World Habitat Award 2024 memberikan perhatian kepada 2 proyek, di antaranya yakni penataan hunian mandiri oleh komunitas anak Kali Ciliwung dan pembangunan kembali kampung susun akuarium. Ini adalah inisiatif yang pertama membuktikan penataan dan penjagaan kali bisa dilakukan tanpa menggusur. Sedangkan pembangunan kampung susun membuktikan bahwa warga bisa berdaya dan jika diberi kesempatan mengikuti aturan yang ada. Untuk diketahui, Kampung Akuarium di Jakarta meraih penghargaan bergengsi Innovation Award 2023 dari Asia Pacific Housing Forum kategori Dampal Perumahan Masyarakat Sipil. Pengumuman penghargaan ini digelar di Suwon, Korea Selatan. Konsep Kampung Akuarium sendiri diwujudkan lewat kolaborasi berbagai pihak, antara lain Rujak Center for Urban Studies. Penghargaan global ini sekaligus menegaskan keberhasilan inovasi dalam bidang perumahan yang digagas Pemprov DKI Jakarta saat dipimpin oleh Anies Baswedan sebagai gubernur. Hari ini, 2 tahun kemudian, saya datang lagi ke kampung ini dan alhamdulillah yang ditemui adalah wajah yang ceria, wajah yang positif, wajah yang optimis. Itulah kebahagiaan saya hari ini, menyaksikan sebuah kampung yang semula puing, warganya penuh dengan rasa duka, sekarang kita berjumpa dengan kebahagiaan. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa konsep yang dulunya diragukan oleh banyak orang kini telah terwujud dan bahkan mendapatkan pengakuan sebagai sebuah inovasi dalam bidang perumahan. Kampung Akuarium merupakan gambaran Anies dapat memenuhi kontrak politik dengan rakyat kecil, khususnya dalam penataan kampung. Bahwa di Jakarta kata kuncinya adalah keadilan sosial. Kalau tidak mau pegang kata kunci itu, tidak usah menjadi barisan dari gubernur sekarang. Rakyat miskin kota belajar banyak dari kegagalan pemenuhan kontrak politik dengan Jokowi di tahun 2012. Kegagalan tersebut membuat rakyat miskin mampu menyusun kontrak politik yang lebih mumpuni dengan Anies Baswedan dan lebih mengawal ketat dan proaktif. Kampung Susun Akuarium sudah menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Kampung Akuarium mengalami penggusuran pada periode sebelumnya. Namun, saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, kampung ini dibangun kembali bahkan dikembangkan dengan melibatkan banyak pihak, hingga kini mendapatkan pengakuan dunia internasional. Untuk diketahui, ya lebih baik ini dulu mah hujan-hujanan, ini kan udah bagus, udah ini terima kasih sama Pak Anies aja saya yang bantu saya. Pak Anies bagus ini aja, kalau ini yang bikin ini bagus, saya mendukung sama dia dari dulu. Sama ini mendukung aja. Ya baik orangnya, sering kunjung ke sini juga. Ya beda, dulu mah nggak pernah, nengok aja enggak. Ini mah tiap ini datang, 17-an datang, biar sebentar juga datang. Olahraga nengok ke sini, pakai celana pendek nengok, ya bagus banget. Gitu. Terima kasih banyak saya berpihak. Ya alhamdulillah nyaman sekali, enak, lebih bersih gitu, nggak kayak dulu. Bedanya dulu kan rumah berdesak-desakan kayak kandang ayam, kalau sekarang lebih tertata lah,
lebih gimana ya, kesannya itu kita kayak inilah udah dinaikin derajatnya. Warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara menyatakan mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika nanti maju di Pilpres 2024. Mereka sangat sedih jika akhirnya nanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai dari jabatannya. Mudah-mudahan Anies Baswedan memimpin Indonesia. Mudah-mudahan Anies bisa merawat dan memanusiakan manusia di seluruh Indonesia. Banyak orang meyakini mantan Rektor Universitas Paramadina itu akan mengayomi seluruh warga Indonesia, seperti kepada warga Jakarta, khususnya di Kampung Akuarium yang sempat digusur oleh gubernur sebelumnya. Masyarakat juga menegaskan, semua warga Kampung Akuarium dipastikan akan mendukung Anies Baswedan. Hal itu karena Anies sudah berkontribusi besar terhadap pembangunan di wilayah tersebut. Paling tidak kehidupan kami lebih layak. Yang kedua juga identitas kami diakui. Kurang lebih dari habis penggusuran itu sampai hampir 2 tahun ya saya tinggal di tenda, dan itu ya panas di saat hujan kehujanan, paling lebih layak sekarang lah dibanding yang dulunya gitu di tenda. Terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Pemda DKI, dan juga Perumahan Rakyat Jakarta Barat, karena tempat kami sudah diperbaiki sehingga tempat kami menjadi bersih, bebas dari dentik-dentik, got-got mengalir dengan baik sehingga tidak ada genangan air yang menimbulkan wabah yang melanda lingkungan kami. Sebetulnya kami dari juga ingin di Jakarta ini menempati yang layak huni. Kalau kita mau menyiapkan konsep gitu kan, bikin rumahnya rapi, ada penghijauan, ada ruang terbuka, ada ramah anak dan lain sebagainya, mungkin itu bisa jadi modal. Saya bertahan di sini ya keluar dari Kampung Akuarium. Satu, memang mata pencarian kita dekat dengan sini karena kita di sini mayoritas, atau saya pribadi sendiri seorang nelayan yang nggak mungkin bisa dijauhkan dari laut. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta rampung membangun 2 tower Kampung Akuarium, tepatnya pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 pada 17 Agustus 2021 lalu. Anies memimpin langsung serah terima bangunan berisi 107 unit hunian itu kepada warga. Merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan, merdeka untuk kesetaraan, merdeka untuk kemajuan. Dan itu semua yang hari ini kita rayakan di Kampung Akuarium. Kita merayakan merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan. Silakan, kami mengharap teman-teman untuk ikut membantu di dalam menggaungkan proses kerja yang kolaboratif, termasuk solusi menggunakan koperasi di dalam pengelolaan, karena ini baru pertama kali digunakan. Ini adalah salah satu terobosan administratif legal sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengelola dan punya kepastian jangka panjang. Di sisi lain, kita tertib taat pada ketentuan hukum yang ada. Perjalanan warga Kampung Akuarium tidak singkat, hingga akhirnya mendapatkan hunian di Kampung Susun. Mereka bertahan di shelter seadanya sejak digusur oleh pemerintahan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2017 lalu. Untuk informasi, Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi potret ketika arogansi Ahok dikalahkan kolaborasi Anies Baswedan. Disebut arogansi karena pada tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menggusur rumah warga, lalu mereka dipaksa pindah ke Rusunawa. Warga yang asli sini, besar di sini, dan orang tua kami lahir di sini itu tidak ada yang pindah ke rusun. Yang di rusun itu rata-rata semua adalah pengontrak yang ada di Kampung Akuarium. Kita mau pindah ke sana gimana? Seluruh warga asli di sini, mata pencariannya itu ada di sekitar kelurahan atau kecamatan Penjaringan. Dipindahnya ke Rusun Marunda, pindahnya ke Rusun Rawa Bebek yang cukup jauh juga. Jadi kan masalah janji itu kita nggak mikirin penggusuran, kita tutup sampai jadi gubernur. Udah begitu, udah jadi gubernur 2 tahun, ada banjir. Wong Cile disalahin, padahal Wong Cile itu tempat tinggalnya ada di pinggir-pinggir kali semua. Disalahin nih gara-gara Wong Cile buang sampah sembarangan. Namanya orang udah
jadi gubernur kan ngomongnya seenaknya. Jargon kolaborasi didengungkan oleh Anies Baswedan sebagai pengganti Ahok dalam menata kembali Kampung Akuarium. Pada Agustus 2020, Kampung Akuarium dihidupkan kembali. Bahkan, Kampung Akuarium diproyeksikan menjadi kampung percontohan bagi perkampungan lain di Jakarta. Satu ketika di suatu masa, saat ada penggusuran lagi di bumi Indonesia, di Kampung Akuarium, kolaborasi itu nyata. Kenapa di sini tidak bisa? Arogansi apa lagi yang jadi alasan sehingga tidak bisa kerjasama? Tulis akun Twitter Angga Putra. Pembangunan akuarium kini menemui treknya dengan melibatkan masyarakat setempat, membangun pijakan kesetaraan di Kampung Akuarium. Masyarakat yang berdaya mengelola dan membangun ekonominya lewat koperasi yang jadi cita-cita pendiri bangsa. Utopia dijejakkan ke bumi lewat kampung ini. Lebih jauh, melihat misi keadilan sosial dan kemandirian masyarakat dalam penataan Kampung Akuarium yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan. Bagi saya sendiri, kampung ini adalah misi tentang apa yang dipelajari di buku-buku tentang keadilan sosial dan masyarakat mandiri. Melihat dari dekat bagaimana para penggerak mewujudkan mimpi, perjuangan masyarakat jadi sajian utama. Memang, kebijakan Anies Baswedan kerap menimbulkan kontroversi bagi orang-orang yang tidak paham dan juga membenci Anies Baswedan karena menjadi pendukung Ahok pada Pilgub 2017 yang lalu.